Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang menstimulasi kedisiplinan, etika, dan tanggung jawab anak usia dini dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurminari Damayanti dengan NIM 18621500135 dari Universitas Pancasakti Bekasi, semester 4 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini. Lanjut aja, latar belakang. TK merupakan salah satu pendidikan anak usia dini mulai dari usia 5-6 tahun yang mengembangkan seluruh aspek pengembangan yang ada pada diri anak. Aspek yang ada pada diri anak meliputi aspek perilaku, kognitif, fisik motorik, bahasa, dan seni. Setiap aspek harus dikembangkan dengan baik sesuai dengan tahap-tahap perkembangan usia anak. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional pada semua jenjang dan jenis satuan pendidikan, termasuk pendidikan anak usia dini, adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan ini menunjukkan bahwa menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai moral pada peserta didik menjadi salah satu tujuan pendidikan nasional. Bahkan aspek moral menjadi aspek yang penting dalam pendidikan, namun berbagai kenyataan menunjukkan kompetensi siswa pada aspek moral masih memprihatinkan. Kemudian, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian pendidikan hukum. Pendidikan hukum bagi anak usia dini merupakan pendidikan khusus yang diberikan sejak dini, sebagaimana orang dewasa juga perlu pendidikan untuk menumbuhkan kesadaran hukum. Urgensi pendidikan hukum bagi anak usia dini untuk mewujudkan kesadaran hukum dalam sosial masyarakat, sehingga urgensi pendidikan hukum untuk mewujudkan kesadaran hukum. Batubara dan Arifin tahun 2020. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang pertama ada disiplin. Tujuan disiplin adalah membentuk perilaku sedemikian rupa sehingga ia akan sesuai dengan peran-peran yang ditetapkan kelompok budaya. Tempat individu itu diidentifikasikan. Orang tua ataupun guru diharapkan dapat menerangkan terlebih dahulu apa kegunaan atau manfaat disiplin bagi anak sebelum mereka melakukan kegiatan kedisiplinan terhadap anak. Hal ini dilakukan supaya anak memahami maksud dan tujuan kedisiplinan pada saat mereka menjalaninya. Dan pada akhirnya hal tersebut akan berbuah manfaat yang positif bagi perkembangan anak itu sendiri. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua ada faktor-faktor yang diperhatikan dalam penanganan kedisiplinan. Yang pertama adalah menciptakan tokoh teladan. Yang kedua menghargai daripada hukum. Yang ketiga menjadikan pantas apa yang mereka inginkan. Yang keempat konsisten. Yang kelima menjauhi tekanan, ancaman, dan tamparan. Yang keenam mengatakan maaf bila tidak berlaku tidak baik. Yang ketujuh menjelaskan apa yang kita katakan. Definisi nilai, moral, dan etika. Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia, khususnya mengenai kebaikan dan tindak kebaikan suatu hal. Nilai artinya sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal. Nilai bukan benda konkret, bukan benda fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah dan menuntut pembuktian empirik, melainkan sosial penghayatan yang dikehendaki disenangi dan tidak disenangi. Definisi moral dan etika. Macam-macam nilai menurut Weber G. Everen. Yang pertama ada nilai-nilai ekonomi values, yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan sistem ekonomi. Hal ini berarti nilai-nilai tersebut mengikuti harga pasar. Yang kedua nilai-nilai rekreasi, recreation values, yaitu nilai-nilai permainan pada waktu senggang sehingga memberikan sumbangan untuk mensejahterakan kehidupan maupun memberikan kesegaran jasmani dan rohani. Definisi nilai moral dan etika. Yang kedua dan norma. Norma adalah peraturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat warga masyarakat atau kelompok tertentu dan menjadi panduan tatanan, pandangan, dan pengendali sikap dan tingkah laku manusia. Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi yang dikenal dengan sanksi. Misalnya, norma agama dengan sanksi dari Tuhan, norma kesusilaan dengan sanksi rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri, norma kesopanan dengan sanksi berupa mengucilkan dalam pergaulan masyarakat, norma hukum dengan sanksi berupa penjara atau kurungan dan denda yang dipaksakan oleh alat negara.
Definisi nilai moral dan etika. Etika diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dengan kata lain, etika sangat mempengaruhi tingkah lakunya. Sebagai contoh, etika Hindu, etika Protestan, etika Baduy, dan sebagainya. Terdapat dua macam etika. Yang pertama, etika deskriptif. Yang kedua, etika halaman 23 sebagai berikut. Hubungan nilai, norma, dan etika. Yang pertama, dan nilai adalah suatu rujukan yang digunakan untuk mengambil keputusan dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, norma adalah tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan, motivasi tertentu dengan disertai sanksi. Yang ketiga, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral, akhlak. Tanggung jawab merupakan salah satu hal yang harus dipelajari oleh anak-anak usia dini. Dengan membantu menumbuhkan sikap tanggung jawab dapat memenuhi dari diri anak usia dini. Memiliki rasa tanggung jawab menjadi kunci kesuksesan hingga besar nanti. Sebagai orang tua atau guru, menumbuhkan rasa tanggung jawab sederhana. Cara yang dilakukan untuk menanamkan sikap tanggung jawab pada anak usia dini seperti mengajarkan tanggung jawab sedini mungkin. Pentingnya mengarahkan kemampuan anak dan menjalankan tanggung jawab. Dijelaskan tentang tanggung jawab pasti, tugas, dan yang diberikan. Memahami bahwa itu adalah bagian dari tanggung jawab. Libatkan anak dalam pekerjaan rumah atau di sekolah, menerapkan mainan yang telah selesai dimainkan, dan ajarkan anak untuk membantu saudara atau teman. Ajarkan anak untuk mengembalikan barang ke tempat semula. Menanamkan sikap tanggung jawab pada anak usia dini membutuhkan proses yang sangat panjang dan dilakukan selama bertahun-tahun. Kesimpulan bahwa menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai moral pada peserta didik menjadi salah satu tujuan pendidikan nasional, serta pendidikan moral atau akhlak dalam kehidupan manusia telah diperbincangkan dalam berbagai sudut pandang untuk mendisiplinkan dan memiliki rasa tanggung jawab. Demikian presentasi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.